adik-adik sekolah minggu. Selamat pagi, selamat hari minggu. Apa kabar kalian hari ini? Miss Lydia, Miss Rika, Miss Endang. Sangat senang sekali bisa bertemu dengan adik sekolah minggu. Sekalipun pada saat ini kita masih melakukan ibadah kita secara online. Tidak lupa juga salam untuk mama papa yang setia mendampingi adik sekolah minggu dalam ibadah online kita. Adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Karena sepanjang satu minggu ini dan bahkan hari ini Tuhan begitu baik kepada kita. Kesehatan, kekuatan diberikan kepada Tuhan. Untuk itu Miss undang semua adik-adik sekolah minggu yang di rumah dengan sikap rendah hati, dengan sikap berdoa, dengan sikap duduk yang baik, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dalam saat teduh kita dengan satu pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Dengan sungguh-sungguh adik-adik kita nyanyikan kembali terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, Miss undang adik-adik semua menyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, mengucap syukur kepada Tuhan. Berkat penyertaan Tuhan, kesehatan kita dipelihara oleh-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Amin ya Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih karunia Tuhan. Berkat kemurahan hati Tuhan, kami dapat kembali bertemu dengan adik sekolah minggu. Sekalipun pada saat itu Tuhan, kami ibadahnya secara online. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami telah menyampaikan pujian kami Tuhan. Biarlah melalui pujian yang kami sampaikan, itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau menjadi anak-anak-Mu yang turut, mau menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada firman Tuhan. Berkati kami Tuhan setiap hati kami anak sekolah minggu di rumah, sehingga melalui firman Tuhan yang akan dibawakan guru sekolah minggu, kami terberkati dan kami dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan kami mampu melakukan dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan permohonan kami dan ucapan syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Miss Endang, yakin nggak kalau Tuhan kita itu Allah yang baik? Yakin dong, Miss. Miss Rika gimana? Amin, yakin Ya. Miss. Tentu adik-adik yang di rumah pasti yakin bahwa Allah itu Allah yang baik dulu, sekarang, dan bahkan untuk selamanya. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita menyanyikan Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan.
tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahannya dimasukkan ke amplop dan bisa dititip kepada mama papa kalau mama papanya ibadah ke gereja, atau bisa juga menghubungi guru-guru sekolah minggunya. Nah, adik-adik, kita akan berikan persembahan dengan menyanyikan satu pujian, Kasihnya Seperti Sungai. Seperti sungai di hatiku, Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Miss Rika. Untuk itu adik-adik, mari kita berikan hati kita dengan sikap yang baik. Kita duduk yang rapi sambil menyanyikan satu pujian, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Sekali lagi ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Halo adik-adik sekolah minggu semuanya. Sekarang siapkan duduk yang rapi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena kasih setiamu kami boleh sehat-sehat hingga pagi hari ini, dan terbukti pagi hari ini kami boleh duduk diam di hadapan-Mu untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati juga Tuhan anak-Mu yang akan menyampaikan,
dan kami semua yang mendengarkan, biarlah kami boleh bertumbuh di dalam iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hidup benar dan selalu mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kesulitan, dan selalu hidup benar di antara orang-orang yang tidak mau memuliakan Tuhan, itu bukanlah hal yang mudah. Minggu yang lalu kita sudah mendengar cerita bahwa Daniel dan kawan-kawannya, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego, mereka berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan, walaupun mereka atau orang banyak tidak mau memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Nah, kita akan melihat bagaimana Sadrah, Mesah, dan Abednego, apakah mereka tetap bisa hidup benar di hadapan Tuhan ketika nyawa mereka menjadi taruhannya. Mari kita saksikan video berikut ini. Pada zaman pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, terjadilah bahwa umat Tuhan dipaksa untuk dibawa ke Babel. Nama Raja Babel waktu itu adalah Nebukadnezar. Ada 3 orang muda Israel yang bekerja di istana raja. Namanya adalah Misael atau Mesah, Hananya atau Sadrah, Azaria atau Abednego. Dan pada suatu waktu, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas. Ia menyuruh mengumpulkan semua orang termasuk para pejabat tinggi agar menyembah patung buatannya itu. Dan jika tidak, maka akan dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Sadrah, Mesah, dan Abednego tidak menuruti permintaan Raja Nebukadnezar. Mereka menolak untuk menyembah patung emas buatan raja tersebut, dan mereka pun dipanggil ke istana untuk menghadap raja. Raja memberikan mereka kesempatan kedua, tetapi mereka tetap tidak menuruti permintaan raja tersebut. Dia begitu marah dan geram, lalu memerintahkan agar membawa Sadrah, Mesah, dan Abednego untuk dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Kemarahan raja begitu memuncak hingga perapian yang menyala-nyala tersebut dipanaskan 7 kali lebih panas. Bahkan tentara Nebukadnezar yang kuat sekalipun akhirnya harus mati karena panas yang sangat luar biasa itu. Tapi apa yang terjadi? Raja melihat ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Ia terheran-heran, kemudian berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Bukankah 3 orang yang dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu? Tapi kenapa sekarang ada 4 orang? Bahkan yang satunya itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu dan berkata, "Sadrah, Mesah, dan Abednego, hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrah, Mesah, dan Abednego dari dalam perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah raja, "Terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang telah menaruh percaya padanya." Adik-adik, Sadrah, Mesah, dan Abednego, mereka tetap setia
tetap hidup benar di hadapan Tuhan meskipun nyawa mereka terancam. Dia tadi dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, ya. Tetapi mereka membuktikan bahwa iman mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan di tengah situasi yang sulit? Adik-adik, sekarang ini kita menghadapi masalah yang sulit. Apa itu, Miss? Iya, kita masih terkena wabah COVID, ya. Sehingga adik-adik semuanya masih stay home di rumah, masih belajar dari rumah dan beribadah dari rumah. Adik-adik, disinilah kita harus membuktikan bahwa kita harus tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Caranya bagaimana, Miss? Iya, tetap lakukan protokol kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun adik-adik masih beribadah dari rumah, tapi harus beribadah dengan jujur dan hormat kepada Tuhan Yesus. Caranya nggak boleh main-main lagi ibadah, ya. Lakukanlah itu seperti adik-adik sedang beribadah di sekolah minggu. Lalu yang ketiga ya, adik-adik yang masih belajar di rumah, masih belajar dari rumah, lakukanlah hidup benar di hadapan Tuhan. Adik-adik harus jujur. Kalau mau belajar online, mandi dulu, ganti bajunya yang rapi, lalu fokus belajar dengan gurunya. Jangan main-main, pegang HP, dan melakukan kegiatan yang lain. Lalu kalau sedang ujian, ingat ya, jangan mencontek atau minta bantuan mamanya. Mama, ini aku nggak tahu jawabannya, tolong aku. Kalau lagi ujian nggak boleh. Kenapa? Kalau ujian berarti kamu harus membuktikan kemampuanmu, bukan kemampuan mamanya. Jadi harus belajar sendiri. Tapi kalau belajar seperti biasa, nggak apa-apa, dibantu ya sama kakak, opung, mama, boleh-boleh aja. Nah, adik-adik, sekarang ancaman atau bahaya itu bukan seperti zaman dulu, bukan seperti yang dihadapi Sadrah dan Mesa dan Abednego, api yang menyala-nyala, bukan. Tapi sekarang bahayanya itu dia menarik kemasannya, adik-adik. Ingat ya, iblis selalu tampil menarik di hadapan adik-adik. Caranya bagaimana? Iblis menggoda adik-adik melalui gadget. Apa itu? Melalui game online, melalui YouTube, melalui TikTok, dan banyak lagi aplikasi-aplikasi yang canggih yang bisa membuat adik-adik betah untuk pegang HP satu harian. Ya, adik-adik hati-hati. Boleh kita pegang HP ya, boleh menggunakan teknologi karena memang sekarang zamannya zaman teknologi. Kita nggak boleh tidak memegang HP, tapi ingat waktunya. Jangan sampai karena HP, ya di HP adik-adik bisa nonton YouTube, bisa main TikTok, bisa apa lagi? Bisa main game, sampai lupa pekerjaan rumah, lupa berdoa, dan lupa memuji Tuhan. Sehingga mamanya marah. Hayo adik-adik, ingat ya, pergunakanlah HP-mu itu dengan baik. Jangan sampai HP-mu itu seperti patung emas yang dibuat oleh Nebukadnezar. Ya, kalau dulu menyembah patung emas, kalau sekarang dia kalau setiap saat pegang HP berarti dia sedang menyembah patung. Ayo, hari ini firman Tuhan katakan hidup benar di hadapan Tuhan. Oke, hidup benar di hadapan Tuhan.
Walaupun orang lain malas untuk memuji Tuhan ya. Dia lebih senang bermain HP. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Oke adik-adik? Iya. Nah, firman Tuhan hari ini katakan dari Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Ya, ingat tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Pasti kamu akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Seperti Sadrah, Mesah dan Abednego, mereka terlepas dari bahaya karena mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan juga akan melepaskan kita dari bahaya, akan memberkati hidup kita kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau selalu memberkati kami. Kami mau hidup benar di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh seperti Sadrah, Mesah dan Abednego yang selalu hidup benar di hadapan Tuhan, meskipun orang lain tidak mau memuliakan Tuhan. Berkati kami Bapa, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Bye-bye. Salam. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan.